Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Pertama kali yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sekemasjidan beserta dengan staf, Bapak Ketua BPD beserta dengan anggota. Selanjutnya yang kami hormati pengurus Masjid Raya Al-Mujahidin Sulak, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama cerdik pandai, dan seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama kali, marilah kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan nikmat untuk bernapas, dan masih diberikan nikmat untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Piuk itu diberikan umur yang panjang oleh Allah. Setidaknya itu ada dua alasan. Yang pertama, kenapa Allah masih memberikan kita umur yang panjang? Yang pertama, bisa jadi ada dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelum ini, yang belum kita bertobat darinya, yang belum Allah ampuni kita, maka Allah masih memberikan kita umur yang panjang agar kita bisa bertobat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Alasan yang kedua, kenapa Allah masih memberikan kita umur yang panjang, yaitu bisa jadi amal ibadah kita sudah kita laksanakan, dosa sudah kita bertobat daripadanya, akan tetapi amal-amal yang kita lakukan itu belum cukup, belum mampu untuk mengantarkan kita menuju surganya Allah. Maka Allah masih memberikan kita umur yang panjang agar kita bisa terus melaksanakan ibadah, agar kita bisa terus memperoleh pahala-pahala dari Allah. Maka Allah memberikan kita umur yang panjang. Kalau seandainya amal ibadah kita ini tidak mampu mengantarkan kita menuju surganya Allah, kemana kita? Kalau bukan ke dalam surga, tentu ke dalam neraka. Kalau amal kita tidak mampu mengantarkan kita menuju surganya Allah, maka sudah pasti kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Bu-ibu, apa yang paling ditakutkan dalam neraka itu? Apa yang paling menakutkan dalam neraka? Azab. Apa lagi yang paling menakutkan? Dibunuh berkali-kali, dihukum berkali-kali. Tidak. Bahkan ada yang lebih menakutkan daripada itu. Apa itu? Khalidina fiha. Kita kekal selama-lamanya dalam neraka. Ibarat itu sakit kaki, ada harapan sehat. Sakit kaki berobat gitu, insya Allah Allah beri kesehatan. Tapi ketika kita masuk dalam neraka, khalidina fiha, kita kekal selama-lama dalamnya, inilah yang paling ditakutkan.
Kemudian salawat beriring salam teruntuknya buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya manusia yang seluruh perkataan beliau, yang seluruh perbuatan beliau dan seluruh ketetapan beliau dicatat, dihafalkan dan diamalkan mulai zaman beliau dahulu sampai saat ini dan sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kitalah di antara umat-umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dapur duduk sini ya. Dapur ya. Mohon maaf, mohon izin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nanti di neraka kalau kita bertemu dengan seorang ahli maksiat itu wajar. Kalau nanti di akhirat di neraka kita bertemu dengan seorang pencuri, perampok, itu wajar. Kalau nanti di akhirat kita bertemu dengan koruptor, itu wajar. Kalau nanti kita di neraka bertemu dengan pembunuh, pezina, itu wajar. Akan tetapi kita akan heran. Apa yang mengherankan kita? Nanti di neraka kita akan bertemu dengan ahli ibadah. Kita akan bertemu dengan seorang yang ahli melaksanakan tahajud, ahli duha, ahli dalam membaca Al-Quran, tapi bertemu di neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, piyo adu orang soleh di neraka? Piyo sampai Allah menetapkan seorang ahli ibadah itu masuk ke dalam neraka? Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa orang itu bisa masuk neraka? Kenapa orang soleh ahli ibadah itu bisa masuk neraka? Karena ada satu sifat, satu amalan yang ia lakukan yang menjadi penghalang ia masuk ke dalam surga. Jadi terhalang dia masuk dalam surga. Jadi judul kita malam ini, ayo tulis yo. Jadi judul kita malam hari ini, 4 penghalang seorang masuk dalam surga. Apa judul itu? 4 penghalang seorang masuk ke dalam surganya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tarawih jam berapa? Lagi sedang anda ini kan habis waktu di 10 menit ya. Yang pertama yang menyebabkan seorang itu terhalang dari surga adalah takabur, sombong. Bahasa itu tekebu. Jadi bahasa itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Takabur, tekebu, sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man fi qalbihi zarratin minal kibri." Tidak akan masuk ke dalam surga seorang hamba yang ada di dalam hatinya sekecil debu, sekecil ujung rambut, sekecil biji zarah, sekecil biji bayang, sifat sombong. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat suka dengan pakaian yang bersih. Aku sangat suka dengan sepatu yang bagus. Aku sangat suka sesuatu yang indah. Apakah aku sombong?" Kemudian Rasulullah, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamil, wa yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya tidak sombong. Kemudian Rasulullah kembali mengatakan bahwa sombong itu ada 2. Yang pertama, batarul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi sombong itu 2 ciri-cirinya.
Satu, batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau dikritik, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan, padahal masukan itu benar, maka termasuklah orang yang sombong. Contoh tidak sini insyaallah bagus. Ada salah satu masjid, imamnya lah jadi imam masjid kan. Kemudian ditegur, disapa oleh seorang anak pesantren yang baru kelas 2 pesantren. Buya, bacaan kaya itu ini ada yang salah, ini harusnya panjang, kaya ada panjang. Ini seharusnya kaya baca I. Apa kata imam ini? Aku sebelum pun lahir, akulah jadi imam. Mai dia kata aku. Sombong. Itu sombong. Menolak kebenaran. Lah jelas ini hadisnya, ini ayatnya yang menjelaskan ini tidak boleh. Tapi ketika dikata dengan seseorang itu dia menolak, batarul haq, menolak kebenaran, sombong. Yang kedua yang dikatakan orang sombong adalah wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Kita tidak dilarang untuk membuat rumah yang besar, rumah yang indah agar kita nyaman. Tidak dilarang. Yang dilarang ketika kita punya rumah yang besar, tapi kita menghina orang yang mangkrak. Kita tidak dilarang punya mobil yang bagus, punya mobil yang indah. Yang dilarang apa? Punya mobil yang indah tapi menghina pejalan kaki. Ketika kita menghina, maka inilah dikatakan sombong. Iblis laknatullah alaih. Iblis itu penghuni surga. Tapi ketika melakukan sebuah amalan yang ia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah, aku lebih mulia, aku lebih baik daripada Adam. Sombong. Ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, menghina orang lain, menganggap diri paling baik dan menganggap orang lain tidak ada apa-apa, sombong. Ini yang pertama yang menyebabkan seorang terhalang dari masuk ke dalam surga. Yang kedua yang menjadi seorang itu terhalang dari surga adalah tarkud duyun. Apa tarkud duyun? Seorang yang meninggal dunia tapi masih meninggalkan hutang. Jadi hutang itu jangan ada babai kan. Cik ugu nyadu sampai 1 juta, ame dak mayit. Tidak. Satu ketika sahabat menghadap Rasulullah dengan seorang jenazah. Jenazah itu sampai depan Rasulullah, kemudian sahabat meminta untuk Rasulullah untuk mengambil solat. Apa kata Rasulullah? Apakah jenazah ini punya hutang? Kata sahabat, aduh ya Rasulullah, 3 dinar. Solatkanlah, aku tidak. Kata Rasulullah, solatkanlah, aku tidak. Sehingga Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, aku menjamin untuk membayar hutang tersebut. Maka barulah Rasulullah mensolatkannya. Jadi hal ini penting bagi kita. Jangan berhutang baik, mayit dan endah. Padahal orang yang mengutangi kita itu pahlawan kita. Ketika kita terdesak, tak ada tempat kita ngadu, orang pun minjem gitu, tidak mayit. Bahkan lebih parah, orang yang berhutang itu lebih galak pula daripada orang mutim. Lebih puluhnya nak mengi daripada gitu. Padahal kita gitu. Nyo minjem,
Enggak bentik lagi tu pula lah dia pergi. Kata Rasulullah SAW, yaghfiru kullu syahidin illa bidainin. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa seorang yang mati syahid illa bidainin. Uhang yang mati syahid, orang yang meninggal, orang yang gugur ketika berperang di jalan Allah, Allah ampuni seluruh dosanya illa bidainin, kecuali hutang. Jadi nangis kita ini di depan Kaabah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Kalau masih ada hutang kita, tidak. Maka apa yang harus kita selesaikan? Yang harus kita lakukan adalah sebelum kita meninggal, pastikan hutang itu dah ada. Meskipun itu Rp500, meskipun itu Rp1.000, hutang tetap hutang, tetap harus dibayar. Jangan gara-gara kita nak masuk surga, terhambat karena hutang Rp1.000. Kemudian yang ketiga yang menjadi seorang terhalang dari masuk surga adalah orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk seorang hamba itu ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahim. Kita manusia makhluk sosial. Kita manusia selalu berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka jangan sampai kita memutuskan silaturahim, apalagi dengan tetangga-tetangga kita, orang sebelah rumah kita. Jangan sampai. Kenapa? Ketika kita sakit, ketika kita kena musibah, siapa yang pertama kali kita panggil? Tentu tetangga kita. Siapa yang pertama kali menolong kita? Tentu tetangga kita. Maka jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Dalam hadis diterangkan, tidak akan masuk surga orang yang sampai 3 hari tidak sinandi. Orang yang 3 hari tidak paruk tubi. Orang antik lebih 3 hari tidak saling sapu. Maka jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keempat yang menjadi seorang terhalang dari masuk surga adalah uququl walidain. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi yang keempat apa? Anak yang durhaka. Jadi yang keempat yang menjadi seorang terhalang dari masuk surga adalah uququl walidain. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di zaman Nabi dahulu ada seorang sahabat. Dia adalah seorang ahli ibadah, taat, rajin solat bersama Rasulullah, rajin solat sunnah, rajin solat tahajud, rajin solat duha, rajin mengamalkan amalan-amalan soleh. Tapi ketika ia meninggal, ia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa ia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ia pernah menyakiti hati ibunya dan ibunya tidak memaafkannya. Jadi meskipun sebanyak apapun kita beribadah, kalau kita menyakiti hati orang tua kita, durhaka kita kepada orang tua, dan orang tua kita belum mengikhlaskannya, belum ridha dengan kita, haram kita masuk ke dalam surga Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah 4 yang menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan yang 4 ini tidak ada satupun yang ada dalam diri kita. Amin. Dan seandainya ada, ini
Marilah sama-sama kita berubah. Marilah sama-sama ke depannya kita menanamkan dalam hati, jangan sampai ada lagi sifat-sifat ini. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Apa? Takabbur. Yang kedua, meninggalkan hutang. Yang ketiga, memutuskan silaturahim. Dan yang keempat, durhaka kepada orang tua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan jemaah sekalian. Beruntung kami yang menyampaikan, beruntung pula kayu yang mendengarkan. Tapi orang yang paling beruntung di antara kita adalah orang yang mengamalkannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.